Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat korban meninggal gempa Cianjur hingga tadi malam 271 jiwa. Komedian Sule beserta dua orang rekannya yakni Budi Dalton dan Mang Saswi dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Gempa kekuatan 5,9 magnitudo melanda semua kota di barat Laut Turki. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mencairkan bantuan tak terduga sebesar 20 miliar rupiah untuk korban gempa bumi Kabupaten Cianjur. Saya Bremana Tenaya, inilah Ayus Pagi. Pemirsa, satu korban meninggal kembali ditemukan pada kemarin oleh tim SAR di lokasi gempa Cianjur, Jawa Barat. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban meninggal. Korban bernama Randy, 28 tahun, ditemukan pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat kemarin di dalam reruntuhan rumah di Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Aska balita yang tertimbun selama 48 jam kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur, Jawa Barat. Dan berikut kita simak wawancara Wilson Purba dengan ayah Aska yang berhasil menemukan anaknya. Gempa Cianjur dirawat di RSUD Sayang ini. Berbagai pasien ini dirawat mulai dari yang muda hingga yang tua. Dan untuk pasien-pasien yang sudah membaik, ini boleh dipersilakan pulang, namun untuk pasien yang masih membutuhkan pemantauan ini masih dirawat di sini. Nah, kita juga melihat salah satu pasien ini masih kecil, masih balita, dan kita akan bertanya kepada Kang Muhammad Eka yang saat ini berada di sini, yang juga merupakan keluarga dari korban ya Kang ya. Baik, Kang, bisa diceritakan akhirnya mengetahui bahwa anak kesayangan ini bisa selamat, Kang. Itu dari mana, Kang? Oh, itu dari Piling aja dulu, saya dari Piling, karena dari hari pertama saya cari sama tim gabungan mencari itu 1 hari 2 hari gak ketemu, cuman ketemu istri aja, yaitu ibunya anak ini. Alhamdulillah ketemu, akhirnya ya meninggal dunia di tempat itu. Udah saya makam. Yang ketiga harinya sekarang hari Rabu, saya masih penasaran. Saya minta tolong lagi ke tim gabungan, pengen segera dievakuasi. Alhamdulillah ternyata masih hidup anak saya. Tercelentang di pinggir kasur itu, di bawah reruntuhan beton itu. Cuman ada celah sedikit, alhamdulillah masih gampang ngambilnya itu para tim penyelamat. Siap. Makasih Akang atas wawancaranya Akang. Kita doakan semoga anak bisa sehat selalu dan juga bisa beraktivitas berkumpul bersama keluarga. Dari kami juga tim iNews mengucapkan turut berduka cita Akang atas kepergian dari keluarga Akang akibat gempa. Sehat selalu ya Akang ya. Siap. Ya pemirsa, itu tadi salah satu cerita dari korban gempa Cianjur
dan saat ini tim dari Basarnas dan juga TNI dan juga Polri ini masih terus mencoba mengevakuasi puluhan korban yang dinyatakan masih hilang. Saya Wilson Purba dan Ade Supriyatna serta Rizky Yulianto melaporkan. iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 60.000 warga mengungsi pasca gempa magnitudo 5,6 yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Para pengungsi tersebar di posko-posko pengungsian. Dan berikut liputan rekan kami Salam Rahmat, Raga Firdaus, dan Ade Ahmad dari posko pengungsian Kopassus. Pemirsa, inilah situasi terkini dari salah satu tenda pengungsian milik warga yang berada di tenda pengungsian. Yang mana ini dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami sedang berada di pengungsian bantuan ataupun juga posko bantuan Kopassus yang berada di Desa Cibedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Usai gempa menghancurkan rumah mereka, bahkan ini sebagian besar rumah milik warga rata dengan tanah, yang mana ini dapat kami sampaikan juga bahwa pada akhirnya rumah warga ini sudah tidak bisa digunakan kembali untuk ditinggali, dan pada akhirnya warga juga mau tidak mau akhirnya berteduh ataupun juga tinggal untuk sementara waktu di tenda pengungsian milik warga. Dan inilah situasi terkini dari adanya tenda-tenda yang digunakan oleh warga untuk mengungsi sementara waktu sejak peristiwa tersebut terjadi pada Senin siang beberapa hari yang lalu. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa tadi pada pukul sore hari dan juga pada sore hari tadi ini terjadi gempa susulan yang cukup hebat di tempat kami melaporkan saat ini, yang mana ini juga membuat warga ini cukup ketakutan dan juga panik akibat adanya gempa tersebut yang mengguncang. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana situasi dan juga kondisi terkini dari para warga, kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama dengan salah satu warga yang ada di sini. Halo Pak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Nanang. Bapak Nanang, ini situasinya saat ini kondisinya seperti apa Pak? Ya begitulah, saya di sana jadi langsung rumahnya runtuh-runtuh gitu. Ya. Kasihan anak saya berdua sama istri, saudara-saudara, mertua saya semuanya banyak di sini. Gak bisa tinggal di rumah, kasihan rumahnya semuanya hampir hancur 90%. Oke, Pak, ini kalau boleh tahu Pak, saat peristiwa tersebut terjadi, Bapak sedang apa Pak? Saya lagi kerja di Cianjur, istri saya menjerit-jerit itu di rumah. Katanya harus pulang, saya kasihan, saya langsung pulang dari kerjaan saya. Oke, Pak, ini saat ini yang dibutuhkan oleh Bapak dan juga para pengungsi lainnya, ini apa Pak? Apa saja yang dibutuhkan saat ini? Alhamdulillah, sekarang masih cukup lah. Ya, dari situ banyak-banyak yang sumbangan dari mana-mana. Alhamdulillah, ya, saya semuanya harus sabar-sabar aja lah. Oke, siap. Terima kasih Pak Nanang atas informasinya. Itu dia pemirsa bincang kami bersama dengan salah satu warga yang mengungsi di tenda pengungsian posko bantuan Kopassus yang berada di Desa Cibedil, Kecamatan Cijedil, yang maksud kami ini juga berada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dan hingga saat ini pun warga mengaku di pengungsian saat ini sudah tidak membutuhkan bantuan apa-apa lagi, lantaran untuk kebutuhan logistik dan juga kebutuhan lainnya ini sudah terpenuhi dari posko bantuan Kopassus yang diberikan saat peristiwa tersebut terjadi hingga saat ini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Salam Rahmat, Raga Firdaus, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Jenazah balita usia 4 tahun yang tertimbun reruntuhan akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat juga sudah ditemukan. Korban dievakuasi dengan menggunakan alat sederhana. Setelah 3 hari pencarian, tim relawan menemukan jenazah Anissa, balita berusia 4 tahun, di ruang tengah reruntuhan rumahnya kemarin. Isak tangis keluarga pun pecah saat melihat kondisi korban tewas dan berada di dalam kantong jenazah. Anak pertama dari pasangan Budi Irawan dan Fitri sempat hilang sejak hari pertama gempa, Senin 21 November lalu. Jenazah balita perempuan ini langsung dimakamkan. Seorang anak kecil yang masih tertinggal di reruntuhan, makanya dengan kami kebetulan dari R2B kita tanggaplah mencari korban di sekitaran puing-puing reruntuhan tersebut. Nah, itu diketahui atas nama siapa Pak? Diketahui atas nama Anissa, umur 4 tahun. Anggota TNI berhasil mengevakuasi seorang ibu hamil di Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Petugas langsung membawa korban ke posko Joglo untuk mendapatkan pertolongan. Bantuan tim langsung diserahkan saat laporan disampaikan oleh warga sekitar.
Petugas langsung membawa korban terdampak gempa ini ke posko pengungsian di lapangan Joglo untuk ditangani tenaga medis. Di pengungsian terbesar di lapangan Joglo, TNI mendirikan rumah sakit darurat bagi pengungsi. Fasilitas kesehatan hingga obat-obatan juga tersedia bagi warga yang membutuhkan. Ya, evakuasi ini kita laksanakan berdasarkan informasi dari tim evak PRCBB Marinir yang sudah ada di lokasi Warung Kondang. Nah, dari situ dilaporkan ada beberapa pasien dan ada salah satunya ibu hamil yang mengeluh nyeri, pusing dan lemas. Kebetulan informasinya beliau juga tidak makan 2 hari. Nah, kemudian kita kirim tim kami ke sana, ke lokasi, dilakukan pemeriksaan, kemudian untuk lebih nyamannya, karena di sana mungkin tidak nyaman, kita bawa ke sini. Nah, alhamdulillah hamil 38 minggu, 8 bulan, tetapi masih bisa merasakan denyut jantung bayinya. Tetapi untuk pusing dengan adanya oksigenasi. Tim gabungan dari BPBD bersama Marinir TNI Angkatan Laut mengevakuasi warga di Kampung Garung, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Lokasi yang sulit karena berada di atas bukit menjadi kendala evakuasi. Marinir TNI AL mengevakuasi warga yang masih bertahan di Kampung Garung, Cianjur, Jawa Barat. Mereka tertahan di dalam 6 rumah yang rusak parah dan belum mengungsi karena lokasi yang sulit, yaitu jalanan yang curam karena berada di bukit. Selain evakuasi warga, tim gabungan BPBD dan Marinir Angkatan Laut juga membuka jalan yang sempat tertutup longsor kemarin. Tim gabungan Marinir AL dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah membantu evakuasi khususnya bagi lansia dan anak-anak. Di Kampung Garung, Kecamatan Warung Kondang tidak terdapat korban jiwa. 3 warga terluka ringan. Seorang lansia korban gempa yang tengah sakit dievakuasi oleh tim Brimob Polri dari posko pengungsian Cisarandi untuk mendapat perawatan yang lebih baik. Inilah detik-detik saat anggota Korps Brimob Polri dari Resimen 2 Pasukan Pelopor menggendong seorang perempuan lanjut usia menuju posko penanggulangan bencana Resimen 2 Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri. Lansia ini mengaku mengeluh sakit yakni pusing dan mual hingga harus mendapat perawatan tim medis. Posko Brimob ini didirikan untuk membantu warga yang mengungsi karena terdampak gempa pada Senin lalu. Pasukan Pelopor 2 Resimen 2 Brimob Polri juga turun tangan membantu evakuasi korban yang tertimbun reruntuhan bangunan. Meski hanya menggunakan alat sederhana, sejumlah anggota Brimob bahu-membahu memberikan pertolongan. BTT 20 miliar juga sudah kita siapkan untuk kebutuhan tanggap darurat, walaupun komitmen dari Presiden untuk rekonstruksi yang 50 juta berat, sedang 25 dan ringan 10 juga terus kita sosialisasikan. Kita membelanjakan 2 miliar dari provinsi untuk membeli kebutuhan di pengungsian. Kemudian kami menyisir, kemarin saya pribadi naik motor ke tenda pengungsian terbagi 2. Ada yang inisiatif warga, ada yang di pusat-pusat pengungsian skala besar. Tapi tidak semua warga ingin ke skala besar, jadi ada dinamika itu. Apapun dua-duanya kita akomodir, kita cari solusinya. Kemudian memang masih ada yang belum ditemukan sehingga potensi yang meninggal mungkin masih ada, tapi semua lokasi, kondisi sudah Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat korban gempa Cianjur hingga hari ini menjadi 271 jiwa meninggal dunia, 40 korban masih dinyatakan hilang. Korban meninggal dunia bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terus bertambah. Tim gabungan penanggulangan bencana dan relawan terus mencari keberadaan korban yang tertimbun longsor akibat gempa bumi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana hari ini mencatat ada 271 jiwa korban meninggal dunia. Sementara korban yang ditemukan hari ini ada 4 orang. Dari keempat orang tersebut, 3 meninggal dunia, sementara 1 orang selamat.
Yang hilang, tadi kami sudah kumpulkan semua kepala desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, dan Ramil gitu ya. Ini ternyata yang hilang ini yang terdata sampai sore ini 40 orang yang masih hilang. Tim gabungan akan terus mencari korban yang hilang akibat bencana gempa yang akibatkan longsor ini. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. 160 pengungsi korban gempa di Cianjur, Jawa Barat ditampung di posko yang didirikan Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Jawa Barat. Di posko tersebut pengungsi mendapatkan pelayanan kesehatan dan bantuan makanan. Hingga hari ketiga pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ratusan warga masih mengungsi. Salah satu posko yang menampung ratusan pengungsi adalah posko yang dibangun BINDA Jawa Barat di Jalan Labuana Cianjur, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Posko menampung 168 warga, korban dewasa, lansia, dan anak-anak. Para pengungsi mendapatkan pelayanan kesehatan, bantuan logistik, obat-obatan, makanan siap saji, perlengkapan mandi, perlengkapan bayi, dan selimut. Bantuan yang sudah kita berikan, yang pertama itu makanan cepat saji ya, untuk orang tua, kemudian untuk anak-anak juga kita kasih makanan ringan, kemudian kita berikan pelayanan kesehatan, di dalamnya termasuk obat-obatan, kemudian yang kita juga berikan perlengkapan khusus wanita, anak-anak juga tadi ada yang minta susu kental manis, kita siapkan juga, kalengan bentuknya, kemudian ada juga susu yang saset kita berikan juga, termasuk pempes dan pembalut. Untuk memudahkan bantuan para pengungsi, posko juga menyiapkan dapur umum. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Korban gempa bumi Kabupaten Cianjur terus mendatangi Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung. iNews Pagi masih akan kembali usai jeda.